sama Game Lab juga nggak berantem. Lu jangan ada-ada. Nanti gebrakan terdekat ada turnamen. Ada turnamen. Oh iya, lu semua para penonton Kong Media boleh. Nih berarti tanggal 14 sama 15. 14-15 Januari. Pendaftaran kalau nggak salah masih dibuka, masih ada kuota karena 48 slot yang dibuka. Banyak banget tuh buat turnamen. Hadiahnya 3 juta. Hadiahnya 3 juta. Nih, pamfletnya. Apa sih pamfletnya? Pamfletnya. Itu apa sih bahasa sekarang tuh? Itu jarkoman tuh. Ya jarkoman nanti. Nih. Tuh udah tuh itu. Jarkoman anjing, kenapa jarkoman? Bahasa sekarang apa sih? Sebenarnya mau bahas Chelsea sama sama City di Kutu Pasar loh sebenarnya. Cuman kayaknya nggak usah dulu dah. Karena kita libur dulu. Menurut gua juga kayaknya game-nya nggak layak masuk Kutu Pasar. Dan sih. enggak. Iya. Karena peringkat 2 sama peringkat 10 kayak partai besar enggak. Emang partai besar ya? Masa partai besar? Pun seandainya Kutu Pasar lebih mending Arsenal Newcastle. Iya, Arsenal Newcastle itu baru partai besar. Kalau halo guys, balik lagi. Akhirnya balik lagi. Gue matiin dah ini dah. Ini bunyinya ganggu. Jadi ada kipas di bawah. Balik lagi di Kong Media. Kalian menyaksikan obrolan bola ala rental. Woo! Tapi kita tidak dirental. Nggak dirental. Karena siang syutingnya. Sore. Jam berapa ya? 4:30. Jadi guys, kenapa berdua lagi? Karena Maca sibuk, Asap sibuk. Gua nggak tahu lah kemana Pada sibuk lah pokoknya. Sibuk pokoknya udahlah pada susah banget dihubungin. Tapi nanti bakal ada lagi pasti. Enggak berantem gua sama Game Lab juga nggak berantem. Lu jangan ada-ada. Nanti gebrakan terdekat ada turnamen. Ada turnamen. Oh iya, lu semua para penonton Kong Media boleh. Nih berarti tanggal 14 sama 15. 14-15 Januari. Pendaftaran kalau nggak salah masih dibuka, masih ada kuota karena 48 slot yang dibuka. Banyak banget tuh buat turnamen. Hadiahnya 3 juta. Hadiahnya 3 juta. Nih, pamfletnya. Apa sih pamfletnya? Itu apa sih bahasa sekarang tuh? Itu jarkoman tuh. Ya jarkoman nanti. Nih. Tuh udah tuh itu. Jarkoman anjing, kenapa jarkoman? Bahasa sekarang apa sih? Ya pokoknya itu lah. Bukan. Kayaknya ini. Flyer. Jarkoman. Itu flyernya ada di situ. Kali ini kita bahas bola lagi. Kemarin udah match day ke 18, sekarang match day ke 19. Banyak kejutan nih loh. Ini banyak banget kejutan nih. Sebenarnya mau bahas Chelsea sama sama City di Kutu Pasar loh sebenarnya. Cuman kayaknya nggak usah dulu dah. Karena kita libur dulu. Menurut gua juga kayaknya game-nya nggak layak masuk Kutu Pasar. Dan sih. enggak. Iya. Karena peringkat 2 sama peringkat 10 kayak partai besar enggak. Emang partai besar ya? Masa partai besar? Pun seandainya Kutu Pasar lebih mending Arsenal Newcastle. Iya, Arsenal Newcastle itu baru partai besar. Kalau udah kita tar dulu lah, udah Kutu Pasar ntar dulu lah. Belum ada yang benar-benar memuaskan. Mungkin nanti Arsenal MU mungkin bisa ya. Arsenal MU mungkin bisa. Arsenal MU juga City MU juga bisa tuh. Nih kan habis ini City MU kalau nggak salah. Habis ini City MU. Jadi guys, tanpa berlama-lama lagi bacot babi-bu, ya kan? Langsung aja kita masuk tuh. Ada apa dengan Liverpool? Diantup Lebah. Bisa diantup Lebah 3-1. 3-1. Ini ada apa? Dan ketinggalan 3-0 duluan. Iya, ini ada apa nih? Nih, gue pengen ngasih highlight nih. Cuma takut. Nih gue kasih highlightnya dikit-dikit aja deh. Nih kita lihat nih. Hampir, almost. Darwin Nunes ini. Iya. Walaupun akhirnya dia golin ya. Dikuncir Darwin Nunes. Kelihatan. Nih Brentford nyerang. Ini gol ini kalau nggak salah.
ya kan? Bola hoki itu. Bolhok. Tapi sehoki-hokinya kalau dia Kalau nggak positioningnya positioningnya nggak nyangkut mah nggak nggak di situ ya, bakalan nggak bisa. Yang bodoh adalah Konate kenapa bisa lepas? Iya. Kena. Tapi itu kan ke ini apa namanya? Yang ini offside kalau nggak salah. Ya ini offside ya. Offside. Tapi maksud gue Liverpool skema gitu loh. kegolan 2 kali dari corner. Konate gede, Iya. Van Dijk gede, Fabinho gitu. gede. Nah ini gol nih kalau nggak salah nih. Tuh 3 kali kemasukan dari corner, 1 offside. Maksud gue apa yang terjadi? Penjagaannya kayak gimana gitu kan? Iya. Pertanyaan besar. Onside. Iya. Not the fact that he got the shot away, but the fact that he's able to take a touch and then get the shot away. No. Offside 2 Offside. 3 kali berarti ya maksud gua. 3 kali. 3 kali kayak corner, begitu. 2 Itu hoki aja. Oh masuk heading. 4 kali berarti skema angkat bola angkat dari tepi kanan, ya. dari kanan semua. And Wissa finally gets Arnold lagi Arnold. Lagi. Liverpool's opening game of the Babak season. 2 masuk ke babak 2. When it up being a draw, when it ended up. Here's Nunez, but away, and Darwin Nunez. Offside ini kalau nggak salah. Ya kan offside. Offside. Was he onside? Offside. Did he Offside, get back in offside. line, or is he? Nah ini gol nih. Alexander Arnold whips it well. Oh, it's in this time. Heading. Inggris banget lah. Iya. Dari tadi gol-golnya Inggris This is a banget. wonderful ball in from Alexander Arnold, considering it's on its left Angkat foot. tadi. It's a dream ball, and the movement's been made. And Oxlade-Chamberlain's won. Iya, Inggris banget ya. Inggris banget. Inggris banget. Dan Styling. ini nggak boleh. Nggak boleh. Itu fatal banget. Orang terakhir. Itu fatal banget. Bener-bener fatal. Peladuk gitu. Nggak bisa boleh. juga. Haram betul itu. Haram betul jatuh begitu udah. Ini Spoke about his finishing. There's a finish. ini Konate ini nih di laga ini rapot merah ya. Rapot merah. Van Dijk pun sama menurut gua. Rapot merah. Lini belakang dia Arnold itu gede. Gede. Arnold, Van Dijk, Dijk, Konate, Fabinho, Bisa, ya. itu gede-gede kan? Fabinho tengah kan Tapi kan Gelandang jangkar kan, jangkar, maksudnya dia bertanggung jawab atas Iya. pertahanan juga. Pemain-pemain gede gitu bisa kemasukan 3 gol, 4 gol lewat Iya. skema heading angkat, 2 offside, 2 enggak itu, dan gol terakhir menurut gua konyol sih. Ada apa tuh? Kok bisa maksud gua tuh Liverpool gitu ya? Kemasukan 3 gitu ya. Iya. Ada apa nih? Dan sebenarnya 5, kemasukan 5. Berisik Discord gua lama-lama ya anjing. Kemasukan 5 berarti 2 offside kan? 2 offside. Dan Iya, skema- beruntung aja offside. Beruntung offside gitu. Dan bolanya dari atas semua. Iya. Rata-rata dari atas. Berarti kan ada yang salah sama defensif udaranya Liverpool nih menurut gua. Dan Van Dijk, Konate itu menurut gua kalau secara postur nggak udah salah satu yang terbesar lah di Besar sini. gitu Dan ya. berarti kan yang salah di sini adalah sistem bertahannya. Skema bertahannya. Skema kenapa bisa corner atau bola lambung Kok lepas? dapat terus, Iya. kok lepas gitu dari si Liverpool. Dan berarti kan entah pemain Liverpool yang ngerasa positioning pasti akan menang duel, entah ngeremehin entah gimana, tapi akhirnya dihukum dengan 2 gol bola lambung itu, dan dibalasnya pun dengan bola lambung. Jadi menurut gua si Liverpool ini ada yang salah bukan dari individu, bukan dari skill pemain atau postur dan lain-lain. Mungkin kalau Lisandro Martinez kita bisa ngerti ya kan. Ya dan sekarang Lisandro dicadangin juga kan akhirnya kan karena postur ya udahlah, gue udah bilang dari awal kan. Maksud gue postur itu ngaruh, dan Liverpool nggak punya masalah sama postur gitu. Jadi yang mereka lupa adalah fundamental defensive line-nya. Entah lu mau offside trap atau malah nunggu di belakang, atau lu mau zonal marking, atau lu mau head to head. Iya. Ini kan sementara ini nggak jelas. Gol terakhir kalau mau offside trap Konate ngikut. Ya kan. Kalau mau defensif kepleset ya kan. Ya walaupun itu human error ya. Gua rasa kayaknya iya human error Human gitu error, loh. tapi nggak bisa dimaafin tetap. Masalahnya yang aneh itu kenapa tinggal Konate gitu loh. Karena
mungkin ya miskoordinasi menurut gua. Miskoordinasi ya. Kok kenapa harusnya kalau Konate mundur satu lari Iya, juga ya iya. kan nyampingin nih. Karena takut Nggak ya, takut nggak ke backup. Yang yang salah adalah ketika pemain udah terlalu percaya sama pemain lain. Padahal mereka lupa yang bisa diandalkan di lapangan itu cuma dia dan dirinya sendiri gitu. Ketika lu udah mulai berharap sama kehebatan Muhammad Salah, Iya. kehebatan Darwin Nunes, bla bla bla, ya lu akan goyah di situ kan. Akhirnya ya kayak Van Dijk gitu mungkin percaya sama Konate. Akhirnya Konate kepleset. Iya. Mungkin Itu- kalau dia mundur nggak ada jaminan nggak jadi gol. Tapi paling nggak ada opsi untuk tidak gol lebih iya. besar gitu. Penyerangannya tuh. Kenapa bisa cuman maksud gue Brentford-nya yang ketat atau memang tumpul aja nih sekarang? Kalau Liverpool? Brentford dibilang Brentford ketat, kita tahu lah tipikal tim papan bawah Inggris yang bertahan, serangan balik atau main crossing, pasti di papan bawah pasti kayak gitu ya kan. Tapi beberapa tim kehantup loh sama si lebah satu ini. Enggak. MU. Wah, kalau MU memang pada saat itu masih lagi buruk buruk banget. Jadi Ah, menurut gua wajar walaupun kalahnya agak keterlaluan Iya, ya. Tapi ya menurut gua Brentford ini bukan tim istimewa yang Kayak Leeds lah ya. Iya, bukan Ya. bukan big team slayer gitu loh, bukan pembantai tim-tim besar Iya. enggak. Tapi Liverpool ini kan kalau lu kegolan 3 lu golin 4 ya persetan Iya, lah iya. ini ya kan lu tetap menang gitu. Sementara Liverpool peluang banyak. Menguasai seperempat akhir Iya. tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan balik lagi akhirnya ego lu yang nggak mau naikin gaji Mane tapi naikin gaji Salah, lu berharap kayak Liverpool ya salah. Lu udah salah karena bergantung kan. Akhirnya lu baru kerasa nih Mane nih. Mane memang nggak setajam Salah Iya. gitu, nggak seoportunis Salah. Tapi Salah bisa oportunis kayak gitu karena Beres, Mane yang buka ruang. Iya. Sementara Chamberlain dan Darwin Nunes auranya nggak bisa. sebesar Iya, Mane. nggak bisa Kalau Mane gitu. kan dia gerak, pemain tuh udah mulai kalang kabut tuh ya kan. Ini gimana? Dia bisa dia punya porsi buat nakutin, bisa narik 3-4 pemain. Iya. Mungkin kayak Gabjes gitu Nggak, yang iya. nggak golin tapi bisa buka ruang gitu. Iya, memang fungsinya bukan cuman jadi goal getter Iya, doang gitu. Karena golin itu adalah hasil dari kerja sama tim yang baik dari kiper ke depan, Iya. dari kiper ke back ke tengah, bukan cuma lu solo. Berapa banyak tim yang 1-2 pemainnya hebat? yang iya. Nggak ada, hampir nggak ada. Ya Messi kalau tanpa Xavi Iniesta juga. Iya maksud dong. gua nggak ya lihat aja di PSG sekarang nggak segalak. Nggak segala dan Di Barcelona PSG, juga di PSG gitu. dia bisa cetak gol juga. Jangan lupa di kiri kanannya Mbappe Neymar. gitu loh. Iya benar. Dia disokong pemain-pemain hebat. Gua tuh sekarang nih ya, catatan aja, gua nggak pernah ngelihat Liverpool itu manuver-manuver padu geser kanan kiri salah Tuker-tukeran, ya. kombinasi, Salah blend. itu nggak ada tuh. yang kita kenal kayak Yang Liverpool, kita- kalau nonton sampai wah anjing. anjing kok bisa kayak gini, kok bisa. Walaupun kalah sama Madrid, buat gua Liverpool tetap masih menang. Liverpool tetap juara, Liverpool tetap pemenangnya, tapi Real Madrid lebih berhak dapat Iya, piala. heeh. Nggak buruk itu. Nggak buruk sama sekali. Itu final ideal menurut Iya, gua. final ideal. Dibanding Liverpool Tottenham. Iya, kan kayak- aduh final kucing kata gue, kirain macan sama macan, kucing sama kucing. Maksudnya itu final seru banget kan itu seru kan. banget. Sekarang ini gue nggak ngelihat manuver-manuver itu. Maksud gue Tuker-tukeran, rotasi apa segala macam, gue nggak ngeliat itu sih. Jadi emang kayaknya Mane itu sangat krusial banget. Jadi Liverpool cuma kayak just another English klub aja gitu, kayak nothing special Iya, gitu, iya. nggak kayak yang kayak Iya. Liverpool yang kayak Liverpool gini enggak ya. Kita kalau nonton Liverpool ya kayak nonton udah. Liga Inggris aja gitu. Oh, Inggris emang kayak gini mainnya. Masuk akal. Jadi pantas ya dia keantup ya. Tuh. Ya turun lagi 7 kan sekarang, ntar 8, ntar naik lagi mungkin ya. Liverpool akan terus nggak stabil, mungkin kayak zaman-zamannya Luis Suarez yang sebelum di peringkat 2 ya. Dulu ya akan kayak balik ke Ya setelan kan, pabrik. Iya. Tengah. Tengah. naik. Selama Liverpool masih pelit, nggak mau beli pemain. Tapi dari dulu pelit ya anjing ya. Liverpool dari dulu pelit. Pelit ya? Cuma di reteknya wangi aja. Kemarin-kemarin Iya, tuh kemarin-kemarin. Salah on fire, Mane Mane on on fire, dapat Fabinho, dapat Van Dijk, itu bagus-bagus. Arnold sama Robertson itu kan kayak
Fabinho juga sekarang nggak kelihatan. Gak kelihatan. Itu dapat Arnold sama Robertson kan dia kayak dapat emas di tumpukan jerami Iya, itu, iya. dapat jarum di tumpukan jerami itu dia. Tiba-tiba deng gitu. Iya, pemain siapa? Pemain muda nggak jelas tiba-tiba main bagus ya kan? Tapi Real Madrid juga gitu. Banyak pemain-pemain muda. Vinicius kita sebelum jadi sekarang Valverde. siapa? Valverde siapa? Tchouaméni. Tchouaméni, benar. Siapa mereka semua gitu maksud gue. Dan gini, yang membedakan Liverpool sama Real Madrid menurut gua, Real Madrid punya pemain-pemain yang leadershipnya luar biasa gitu. Luka Modric, Karim Benzema, Kroos. Toni Kroos, ya kan. Di lini belakang ada Alaba yang jam terbangnya udah gila. Terus ada Carvajal, ada ya senior dan juniornya kombinasinya Iya, pas. pas. Sementara Liverpool pemain-pemain rising star-nya dulu nih yang muda-muda yang muncul perlahan udah mulai habis karena diforsir mungkin menurut gua. Arnold sebelum musim ini kapan dia pernah dicadangin? Robertson kapan pernah dicadangin ya kan? Salah kapan pernah dicadangin? Ya habis bensin juga jadinya. Terlalu lelah. Terlalu lelah lah. Dan lapisnya Liverpool Nggak beli Arthur, beli jauh banget. ngelepas Mane, beli Darwin Nunes segala macam. Ya kalau mau beli Darwin Nunes silakan gitu, tapi Mane tetap harus ada sebenarnya. unggul tim yang bikin solid lini depan lu jangan dilepas Iya, dulu iya. kecuali udah Nunes main bagus semusim gitu, Iya. udah mulai ngegeser baru lepas satu. Simpel gini, Madrid pun punya Vinicius, Punya Rodrigo Dia juga nggak ngelepas Benzema. Dia nggak ngelepas Benzema karena dia tahu itu kombinasi junior senior itu perlu gitu. banget ya. Perlu banget dan buat mempersiapkan Vinicius menjadi senior lagi nantinya. akan muncul Iya. rising star lagi dan kan siklusnya kayak gitu. Sementara Liverpool maunya naik semua habis udah iya. eranya dan Ya, sekarang eranya habis nih. sekarang mulai kerasa turun tuh kayak Barcelona. Barcelona lagi naik nih sekarang. Setelah Piala Dunia lagi naik performanya. Bukannya bagus ya, Iya. tapi lagi naik. Tapi lu lihat pemain-pemainnya. Lewandowski beli pemain yang udah dan Barcelona catatan nggak bisa beli pemain lagi Iya. ya. Itu kan menurut gua kalau untuk musim ini 3 musim ke depan Barcelona bisa bersaing sama Real Madrid. Tapi kalau untuk 5 musim 6 musim ke depan kalau dia nggak juara ya pemainnya akan habis kayak Liverpool nih. Maksud gua kalau memang Barcelona Tapi kan di Barcelona ada Gavi, ada siapa lagi? Yang bocah-bocah? Balde, Konde. Konde. Kan sekarang gini. Maksud gua ada Gavi, ada Pedri gitu ya. Iya, kan? ada Pedri. Iya kan? Iya. Tapi maksud gua siapalah Gavi, siapalah Pedri tanpa Lewandowski Iya dan sih, benar. 15 golnya ya kan. Ini kan lini tengah lu bagus. Pada akhirnya kita nggak bisa pungkiri lini depan itu yang terpenting gitu. Iya. Dan untuk menjadikan lini depan yang terpenting, lini tengahnya harus bagus. Lini belakangnya harus solid, Iya. makanya lini depan jadi penting. Iya. Kalau lini depannya bagus, lini tengahnya nggak bagus, ya potensi lini depan kan nggak keluar gitu. Kayak Barcelona kemarin, Lewandowski mandul. Iya, maksudnya. kalau Lewandowski nggak bisa masuk ya Iya. udah bingung. Bingung. Rapina. Jadi Gavi sama Pedri bagus. Tapi kalau bukan Lewandowski, ya bukan ya nggak akan jangan berekspektasi Iya. bagus ini gitu. Lewandowski ya kita tahu lah Lewandowski Benzema udah Ya, biar udah. kata ada Haaland tapi mereka berdua udah top-topan selama 10 tahun mungkin 15 tahun. Iya, Munchen berapa kali ngangkat piala Iya. maksud gua. Ya, dengan Lewandowski lah Lewandowski gitu loh. maksud Dortmund loh juara. Iya, benar. Sama Lewandowski. Iya. Iya maksud gue Benzema ya kan ya. Dortmund Lewandowski itu zamannya Reus ya. Reus, Lewandowski, Götze. Götze, Iya. iya benar ya. Kan langsung diborong tuh sama Iya, sama Munchen Munchen. ya kan. Itu. Jadi ya Liverpool Ya perlahan-lahan akan mulai habis ini sesuai habis prediksi nih ya. aja. Bensin habis ya. Bensin mulai habis, pemain mulai tua, mulai lelah, mulai jenuh sih yang paling pasti itu. Iya, Karena main sih, terus setiap main minggu terus. bisa seminggu 2 kali seminggu. Ya dua. karena kedalaman skuadnya nggak begitu. nggak dalam. begitu dalam dan payah aja sih. Iya. Menurut gua Klopp mending mundur lah. Klopp mending mundur. Mending mundur karena kayak waktu dia di Dortmund aja. Ketika emang Dortmund lagi drop parah, akhirnya dia mundur. Masuk lagi pelatih si Ross atau siapa gitu, gue lupa lah ada bagus juga. Naik lagi pelan-pelan dan memang siklusnya kayak gitu sih. Pelatih dan pemain sih datang Iya, berganti datang gitu. berganti. Tapi ya kalau demi kebaikan tim ya lo harus ngerelain itu. Masuk akal. Karena emang ya udah mungkin siklusnya juga udah Dan Klopp udah boring, dapet segalanya. Ya udahlah Klopp ya. Udahlah, pensiun lah Klopp. Champions League udah, Premier League udah. Ini ngelatih Jerman Klopp. Hakim lo masih nganggur Hakim. Iya, Hakim lo nganggur ya? Nganggur Hakim lo. Arsenal kah? Enggak ya, udah cukup sama Arteta ya. Ya kalau nggak juara musim ini sih udah ganti. Kita langsung geser ke Arsenal. Kenapa lagi nih? Ini penuh kejutan banget. Ini kenapa lagi nih? Kita lihat ini dong, lihat tayangin ini. Ini.
kita. Gak usah, Put. Hah? Udah 0-0, males gua. Iya sih. Benci gua. Tapi peluangnya baik banget sih Arsenal. Ini makanya itu, ini kenapa ada yang salah ini? 2-2 full tim. Full team. Minus Gabriel Jesus Arsenal karena Gabriel cedera. Jesus cedera. Masih belum pulih juga ya dari lama. Piala Dunia ya. Baru Smith Rowe. Gabriel Jesus sebulanan lagi kalau nggak salah. Sebulanan lagi. Masih lama. Makanya harus beli pemain ini. Gua udah mulai resah. Yang katanya digadang-gadang mau beli pemain tapi belum juga ada pergerakan. Sudah berapa lama? 10 hari belum ada gosip-gosip ini. Belum ada pergerakannya Arteta. Gimana ini Edu? Katanya Aduh. 100 juta Edu. Edu katanya ngelontorin 100 juta. Kan? Udah gue saranin, Bot. Cuma cukup beli 3 pemain. 3 pemain. Buat siapa aja tuh? Bek kanan 1. Bek kanan 1. Karena menurut gue Tomiyasu daripada ditaruh di bek kanan, Iya. menurut gue dia lebih bagus ditaruh di tengah. Tapi sebenarnya bisa juga kan? Tomiyasu bisa di tengah, di kanan, di kiri. Tapi sebenarnya bisa juga. Tapi gini, Ben White ini kan asli center back tapi di kanan. Jadi tipikalnya lebih ke defensive wingback. Iya. Tomiyasu pun sama. Iya. Di Jepang ditaruh di sentral. Nah. Arsenal nggak punya. Sementara sisi kiri Arsenal Tierney itu offensive fullback banget Iya. kan yang naik sampai. Dan Zinchenko itu kan inverted wingback yang masuk ke tengah gitu. Nah, Arsenal perlu kombinasi. Kadang kalau ketemu lawan yang parkir bis perlu yang kiri kanan masuk. Yang gitu. nyucuk-nyucuk ya. Dan menurut gue sih opsinya ya Dumfries. Pertama Dumfries Belanda tuh. Dan yang kedua kalau mau si Lamptey-nya Brighton. Lantainya Brighton. Ada yang kecil hitam. Itu tuh nggak pernah. itu defensifnya jelek memang, tapi kalau lu ketemu tim yang parkir bis ya persetan sama defensif orang dia nggak niat juga nyerang, dia niat seri dia juga nyari-nyari counter attack doang kan. dan lini tengah 1 gelandang tuh. Gelandang. Karena Granit Xhaka Thomas Partey itu sekarang duet Iya. terbaik lah. Wah, udah duo terbaik. Kayaknya mungkin ya Di Inggris sekarang dia menurut Iya. gue duo terbaik sih. Tapi kalau mereka berdua nggak main, Iya. kacau itu El Neni sama apalagi Sambi Lokonga itu pemain. Gue udah lumayan tuh harganya dia beli Sambi Lokonga kan lumayan kan. Gue udah ini pemain gue nggak pernah kecium nih sama gue nih. Kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak nih, bener kan. untuk Arsenal 24 tahun di Arsenal terlalu stylish. Terlalu stylish. Sementara pemain Arsenal stylishnya banyak banget. Iya. Odegaard, Martinelli, Bukayo Saka, Gabriel Jesus. Udah stylish banget kan. Nah, kita tuh perlu Granit Xhaka dan Partey yang box to box asli gitu. Ya udah nggak perlu banyakan cak ciju. Passing, crossing. Iya. Hantem kiri, hantem kanan dan sambil lakukan. Dan menurut gua opsi yang paling tepat adalah Sergej Milinkovic-Savic, Lazio, pemain Serbia, atau McAllister Argentina. Oh iya. Karena perlu pemain yang dar masuk ngotot berani hantem. Dan Arsenal ketika Saka dan Partey nggak main ya cacat. ya kosong gitu tengahnya. Dan cacat. El Neni defensifnya bagus ngotot tapi nggak punya visi. Nah jadi kenapa harus datengin satu untuk ngedampingin El Neni? Buat ngedampingin El Neni. Kalau misalnya Saka dan Partey cedera kan dua-dua kan suka cedera gitu dan Milinkovic-Savic ya Partey di awal musim juga sempat cedera kan dan kelimpungan kan. Itu kalah sama MU. Iya, kan nggak ada Partey. Partey nggak main ya. Nggak main cedera dan ya itu lini tengah McAllister, Sergej Milinkovic-Savic udah menurut gue opsi-opsi paling ini atau Amrabatnya Maroko juga. Iya sih Amrabatnya. Iya, Maroko. Masih 26 juga. Masih 26 juga itu buat pelapis juga kok. Ya udah senior tapi dewasa banget mainnya, nggak perlu yang gerakan-gerakan nggak perlu gitu. Kalau sambil lakukan terlalu stylish buat gue. Yang penting dia punya visi aja dan lini depan sih. Ini kenapa Tavindo bisa 0-0? Peluang banyak banget ya. Peluang banyak banget. Pertandingan Ini dikuasain. Ini ada apa? Ya maksud gue apakah keder juga sama Big Four? Sebenarnya pertama nervous. Karena komentatornya juga selalu ngomong kan jadi kalau kita nonton komentatornya selalu ngomong ini pemain Arsenal nervous banget nih katanya. Karena mungkin tuntutan untuk menang kan. Iya. Karena di atas itu kan berat ya. Kenceng banget. Lebih enak di 2 daripada di 1. Iya. Karena kalau di 2 lu ngejar. Kalau di 1 lu mempertahankan. dikejar. Mempertahankan. Jadi kalau lu dan Arsenal tuh nervous banget. Tapi secara permainan sih nggak ada masalah. 90 menit Arsenal kuasain pertandingan. Nggak blunder bodoh nggak ini. Sekarang selisih berapa poin sih sama 5 ya? 5 poin sama City. Tapi Game selisih main kan? Enggak sama City kan? Sama City. Sama 5. Oh sama. Selisih 5 poin. Makin dekat lagi sekarang.
dari harusnya bisa nyelamatin selisih 7 kan. 7 ya, Iya. berarti. Tapi ya Arsenal peluang banyak. Semua nggak ada yang main jelek menurut gua. Nah. Oke lah. Cuma memang sialnya Nketiah bukan big game player. Iya, ya. Bukan big game Itu player. doang. Peluangnya banyak gitu. Arsenal peluangnya 17 shot. Iya, benar. Ya kan? 5 mungkin on target apa 6 gitu. Berapa on target tuh di sini? Tapi gue suka nggak percaya ini sih. Iya sih. Karena Ya kita lihat. 4 di sini. 4 on target. Possession 67%, 33%. Ini ketahuan banget mendominasi sangat Arsenal. Sangat mendominasi. Apakah Nketiah bisa sebenarnya menopang beban ini? Nketiah semalam di FA Cup golin 2. Ya, di FA Tapi Cup. lawannya Oxford. Iya. Ya, itu divisi berapa sih? Oxford? Divisi 2 ya? Divisi 2. Divisi 2 apa divisi 3 gitu. Pokoknya. Tapi menurut gua Nketiah kalau lawannya mungkin peringkat 8 ke bawah gitu, peringkat 7, peringkat 8 ke bawah Bisa. nggak ada masalah, bisa. Nampung karena agresivitas, progresivitas, eksplosivitas nggak masalah Nggak masalah. Nketiah. Tapi striker itu balik lagi paling penting adalah positioning Iya. Dan kecerdasan. dan sebenarnya. kecerdasan mengkonversi sepertiga Yap. peluang itu loh. Dan Nketiah nggak punya itu, nggak Yang- punya insting gol. Ah. Nketiah bisa golin, bisa cetak gol, bisa dengan gerakan-gerakan yang eksplosif, bisa. Tapi balik lagi, 1,5 peluang, 1/3 peluang. Ketika lu punya naluri cetak gol, lu bisa cetak gol. Di antara scrimmage kemelut dan Nketiah nggak punya itu. Gabjes mungkin pun nggak punya, tapi nggak terlalu Nggak, dominan. iya. Tapi Gabjes bisa menciptakan created Itu chance buat gitu. orang lain. Buat orang lain. Sementara Nketiah naluri ini loh apa ego strikernya tuh tinggi kalau Nketiah masih pengen golin Bener-bener gitu. striker. Bener-bener striker tipikal predator kotak penalti gitu. Sementara Arsenal nggak butuh itu. Ini sepak bola modern gitu. Kita nggak perlu Yang siapapun bisa ngejebolin Iya. gitu, siapapun. Pun gelandang tengah golin nggak masalah karena Iya. sepak bola modern posisi di atas kertas itu cuma di atas kertas. Iya. Di lapangan Beda lagi udah. lu sefleksibel mungkin dan Nketiah egonya di situ. Dan ketika ketemu tim besar kelihatan Nketiah nggak kelihatan sama sekali. Newcastle itu gue udah hitung tim besar Tim karena besar. secara permainan memang gue nggak suka gitu. Tapi ya dengan hasil dia di peringkat 3 Iya, udah membuktikan. Walaupun ya. gue setuju sama Arteta kali ini. Arteta bilang Newcastle menghalalkan segala cara untuk mengulur waktu. Memang kalau kita nonton kan Iya. Newcastle anjing. Sampai lu lempar bola nih. Hah. Itu ditutupin sama pemain cadangannya. Terakhir ditutup-tutupin gitu. Untuk mengincar hasil seri ini. Dan karena menurut gue satu sisi gue benci, tapi satu sisi Newcastle pinter gitu. Karena gue ngerasa Newcastle tahu dia nggak akan bisa menang. Iya. Dari segi permainan mungkin 15 menit 20 menit awal dia masih mencoba kayak gue pengen menang. Tapi ketika masuk babak kedua apalagi Kayaknya berat nih gue. kayaknya akan berat. Jadi kayak instruksimu juga mungkin ya. Udah bener-bener parkir bis serangan balik nyisain satu orang ya bisa apa dengan duet Ya, Saliba. kecuali nyisainnya ini Mbappe, ya kan, baru. Atau Vinicius dah, Iya, taruh atau Vinicius ya kan. gitu ya kan. Ya Jolinton di hadangnya Gabriel sama Saliba ya mau ngapain Berat gitu kan gitu. berat gitu ya kan. Dan menurut gua Apalagi Newcastle Saliba, aduh. musim Saliba. ini. Oh, harga jual Gila. udah tembus 80 Saliba, sekarang. Gila. Saliba musim ini gokil. Oke, Saliba. Ya pasti masuk starting 11 terbaik Liga Inggris lah. 11 terbaik Liga 11 Inggris. pas. Tapi menurut gue ya balik lagi Newcastle hebat sih bisa nahan seri menurut gue dengan permainan seperti itu ya. Di Arsenal yang udah habis-habisan gitu di luar Nketiah cukup mengecewakan gitu nggak kelihatan, tapi ya pada akhirnya poin ini kompetisi gitu dia ngejar poin. Iya, udah. Ya itu bagian dari strategi. Bagian Lu dari- ngincer seri juga bagian dari strategi. Lu ngejegal ngejegal tim besar walaupun menurut gua ada harga diri yang dipertaruhkan di situ. Ketika lu main kayak gitu, lu menandakan kalau lu nunjukin kalau lu nggak sekelas sama tim yang lu lawan gitu. Iya, Tapi ya nggak masalah juga. Nggak masalah juga. Pun Newcastle adalah bukan tim baru, tim lama. Cuman tim baru yang ada di Tim yang baru baru naik grow up lagi gitu, loh. baru Iya, tumbuh gitu. baru tumbuh lagi. Ya wajar aja kalau menurut gue sih, Doh. Dia tahu kapasitas dia, Iya. dia melakukan yang terbaik untuk Ibaratnya kaki gue nggak sejejak kalian Iya. pada nih yang di lingkungannya Big Four ini, Big Six ini. jadi kalau misalnya hitungannya yang menang menurut gue dengan hasil seri Newcastle yang menang. Newcastle mendapatkan 1 poin, kemenangan 1 poin, Arsenal kehilangan 2 poin Iya. gitu. Kalah. Walaupun Arsenal beberapa tahun ini nggak pernah masuk champion ya. Tapi kalau tahun ini sih pasti masuk. Masuk ya tahun ini Pasti masuk.
Ini jadi kesandung aja nih Endo ya. Gugup ya. Gugup, Faktor mungkin gugup tekanan mulai kerasa nih. Mulai kerasa. Makanya gue udah mulai resah kan gue bilang. Ini mana nih pemain baru ini? Ini style Arsenal separuh musim. Nanti kita lihat ini setengah lagi resah nih. ini gue. Ini penentuannya nanti Tottenham sama MU nih berderet nih. Jangan kalah aja. Jangan kalah udah. Intinya jangan kalah. Kalau kalah susah balikin mental lagi. Kalau kalah susah balikin mental. Karena kalau lu kalah sama Tottenham, amit-amit nih ya. Setelah ini lu mau ngebalikin lawan lu MU yang lagi on fire. Udah berat. Syukur MU kalah sama City. Kalau MU menang sama City makin pede lagi dia. Arteta. Ayolah Arteta. Mana pemain barunya aku tunggu loh Arteta. Ini maksudnya bawel kayak sedikit ya gitu loh. Iya. Maksudnya harusnya bawel Mana gitu. pemain baru gua sekarang? Mana sini duitnya mana gitu. Langsung sasot aja gitu maksud gua udah beli udah enggak usah nego-nego udah dia mau berapa udah bayarin aja Iya. sih. Iya. Tapi ya Arsenal tuh style jual pemain. Maksudnya jual beli pemain. Iya maksud gua negonya keterlaluan kadang-kadang gitu. Lah kan Arsenal emang mungkin ya gua nggak tahu ya. Sepanjang adik gua mendukung dan lu mendukung Arsenal, kayaknya Arsenal itu tidak pernah angkat piala. Iya sih. Tapi tetap jalan, maksud gua klub itu tetap belanja. Tetap kayak Raya yang punya itu. Tetap kayak ya itu gua rasa dari jual beli pemain. Dia memang pedagang Emang aja. pedagang anjing. aja memang. Tapi maksud Pedagang gua gini loh, aja. kalau lu nge-spend banyak di musim ini dan ngebuat chance juara lu lebih besar. Kan ketika lu juara duitnya lebih banyak, banyak. sponsor lebih banyak masuk gitu loh. Iya, mungkin gini juga, Ndo. Mungkin dia tahu yang waktu itu Arsenal tak tersentuh, nggak banyak-banyak amat lah duitnya, makanya Henry dijual lagi gitu, kayak udahlah, nggak banyak gitu. Pada akhirnya Arsenal tim yang paling menganut kalau gak ada pemain yang lebih besar daripada klub gitu. Iya sih. Tapi masalahnya kita nggak bisa pungkiri, kita perlu lapis yang kuat Iya, juga. untuk mengarungi musim yang padat ini. Paling nggak untuk sampai Gabjes balik deh. Smith Rowe udah balik, tinggal Iya, penyesuaian Smith Rowe lagi. udah balik. Paling nggak Joao Felix lah. Tapi apakah Smith Rowe nih? Pertanyaan lagi, apakah Smith Rowe bakal balik ke performanya yang on point-nya lah, menurut gua gokilnya. Perlu karena dia tahun musim lalu top skor Arsenal kan. Gila. Apakah dia akan kembali lagi Indo dengan Menurut gua Smith Rowe masih muda, 23 tahun. Iya. Dan Tapi nggak sedikit juga pemain muda yang cedera gitu. Ya, banyak Wilshere, Arsenal banyak lah kalau Arsenal. Tapi menurut gue Smith Rowe masih akan balik sih karena gue ngeliat dari kemarin dia main tuh walaupun cuma 20 menit main ketenangannya sih nggak berubah, main-main simple lah yang nggak banyak lari, Ada progresnya nih ya. Ada progres walaupun nggak sebagus ya namanya orang nggak abis nggak main 5 Iya. bulan ya kan. Tapi gue sebenarnya lebih bukan masalah dia balik atau nggak sih, gue nggak peduli. Maksud gue nggak peduli lu habis cedera apa gimana, selama lu masih menganut nomor 10 lu harus bertanggung jawab atas nomor lu anjing. Maksa. Lu udah pakai nomor 10 ya lu tanggung jawab atas nomor 10 itu sakral. 10 itu sakral. Nah, Ozil, Iya. Ozil. Wilshere. Jack Wilshere. Wilshere sebelum bangsat kayak gitu, dia pernah jadi pemain muda terbaik ya kan? Iya. Sebelum Wilshere siapa lagi? 10-nya Arsenal tuh. Bergkamp tuh berapa? Pires berapa? Pires 10 ya? 10 Pires. Pires. Kamu makanya jangan macam-macam Kamu jangan macam-macam sama nomor 10. Sakral itu. Masih ya pokoknya gue gak peduli, pokoknya lu Iya. tanggung jawab lah aja nomor 10. Kalau emang udah goblok udah ganti nomornya. Gak usah pakai 10. Iya masih banyak pemegang-pemegang 10 selanjutnya. Kalau udah tolol pakai 90 nomornya. Iya kalau nggak balik aja ke awal tuh berapa tuh di 32 apa? Itu jadi ini ya sakral ya, nomor sakral. Nomor 10 nomor kapten nomor Subasa lah ya. Iya, kan? nomor Subasa. Nomor Messi. Nomor Messi. Piala Dunia ngangkat trofi pemain terbaik. Aduh, bahaya tuh emang. Tapi ya kayaknya sih gue yakin sih harusnya dia pede lah. Kalau menurut gue sih selama dianya nggak aneh-aneh gitu. Kalau Wilshere kan karena bandel ya, ngerokok ke klub. Ya rata-rata pemain muda yang hancur tuh bandel Iya banget. karena bandel, bukan karena latihan atau cederanya, karena mereka kan kita akuin berbakat lah, tapi mungkin gaya Pola hidupnya, hidup, ya Greenwood sekarang mana nggak kelihatan, padahal bagus banget kan Greenwood. Makan tuh Greenwood. Makan tuh. Tabokin pacarnya. Tapi pokoknya Smith Rowe ya gue sih punya harapan besar sama Smith Rowe ketika Odegaard atau Martinelli atau Saka cedera, dia bisa jadi sosok yang kualitasnya nggak ini. kalah. Iya. Dan gue berharap banget Felix sih datang sih. Joao Felix di Atletico kan sekarang. Gue berharap banget sih. Berharap banget ya. Berharap banget gue. Ya buat sementara sampai Gabjes balik lah. Nah, Nketiah agak meresahkan. Agak takut tuh ya. Gue sama Nketiah agak nggak percaya diri gue.
Tapi emang Gabjes nih Sakral kan. Sakral banget. Iya. Kunci lah. gue ketika tim buntu dia bisa narik, gue sukanya tuh, maksud gue nggak kayak ya pemain Brazil lah pemain Brazil lah gitu dengan samba-sambanya iya gitu. gue suka banget sih sama Gabjes sih. Gue suka ya, cerdas banget. dia bisa bikin keajaiban, tapi bukan keajaiban striker yang lagi buntu syuting dari jauh. Iya, bukan kayak Gonzales di AFF 2010 tendangan gitu. bebas gitu. Enggak. Enggak. Dia bisa bikin keajaiban dengan dia menciptakan keajaiban untuk timnya tim. gitu. Dia bisa mengklik. Dan menurut gua striker zaman sekarang memang perlu skill kayak gitu. Dan kerasa kan akhirnya Gabjes. Iya, sepak bola modern. Produktivitas Arsenal menurun kan? Iya. Ketika Gabjes. Orang bilang Lagi kemarin cuma main bentar doang cedera. Iya, udah tahu aja, udah tahu gitu nggak usah main dah. Anjing bentar banget Bentar doh. banget cedera, bentar banget kata gua. Anjing cedera langsung. Masalah penting itu. Ya karena gini juga mungkin Liga Inggris berat. Dan keras. Gabjes juga udah salah satu yang nggak pernah diganti. Gak pernah diganti. Andalannya Arteta itu dia. Iya, udah capek banget yakin gua. Gua pun kayak gitu ACL gua kambuh lagi Iya, pasti pas. anjing. Gua kalau main Meronta-ronta itu badan. Iya, anjing badan meronta-ronta anjing. Yang bisa pulih dari recover cedera. Kacau tuh man Ronaldo anjing. Ronaldo gila. Dan dia gitu. latihannya kayak orang gila Iya kan. anjing monster badannya. Monster. Walaupun ke juara Piala Dunia. Walaupun kalah sama Messi. Gak punya foto sambil di hotel sambil meluk piala. Belum piala. Nggak ada kontroversi sama Salbe. Kasian banget. Kasian Bang Dodo. Maca penyefong Dodo. Kasian deh Maca. Kita geser no. Klub yang ditinggalkan Dodo menang 3-0 no. Manchester United Padahal waktu Dodo ada terseok-seok. Kenapa sekarang kok kayak ngelepas ini ya? Ntar dulu nih gue lihat durasi dulu nih. Apakah masih record? Oh aman. Ini kenapa Nindo? Dodo nggak ada. Ini kok sekarang melaju cepat gitu. Casemiro, Luxio, Rashford lagi. Rashford. No Anthony, no problem. No problem. Ini Rashford itu angkatannya Greenwood kan ya? Lebih tua. Oh lebih tua sedikit. Setahun 2 tahun. Angkatannya Lingard deh. Oh angkatannya Lingard kemana ya? Lingard tuh di Nottingham Forest. Udah, ya attitude kan jelek juga deh. Iya. Makanya banyak banget. Pato attitude jelek aja. Hilang. Lingard. Wilshere, Ronaldinho juga. Ronaldinho termasuk walaupun memang bakatnya luar biasa sangat. Walaupun dia kerjanya mabuk-mabukan, party ya kan, tapi nggak pernah latihan, tapi pun selegend-legendnya Maradona kan dia pecandu narkoba. Iya. Itu banyak banget loh. Attitude padahal udah dikasih contoh sama mereka ya. Karena mungkin misalnya dia party ke klub nih. Mungkin alkoholnya nggak mempengaruhi gaya main dia, tapi habitnya itu begadang sekali kecanduan. Udah gue main karena bagus. Pola hidupnya juga nggak teratur. Karena pola hidupnya itu loh. Karena balik lagi pemain bola yang lu bisa bermain 2-3 game tiap minggu, fisik lu harus benar-benar terjaga. Fisik lu udah mulai kena alkohol, makan udah berantakan, latihan lu tidur yang nggak teratur. Udah selesai. Tidur tuh penting banget kan bagi atlet tuh. Nih kita lihat, ya hujan lagi. Gue berharap sih suara nggak masuk ya. Tapi kalau masuk ya lu nikmatin aja lah ya. Ya udah nikmatin suasana hujan. Ini loh. Shoot 18-7. Ini udah jelas banget bahwa MU menguasai pertandingan. MU no debat di sini. Line up tanpa Anthony. No problem. Van de Beek cedera. Rashford balik lagi nih Indo. Yang kita ini anak ajaib ya? Ajaib. Memang ajaib kan dari awal dia. Ajaib. Cuma sempat turun karena attitude balik lagi. Yeah. Cuma mungkin makin tua dia mulai matang mulai stabil lagi. Ya sekarang on fire banget apalagi putaran kedua ini ya, maksudnya di paruh musim. Gue punya Anabel gue sih, ini analisa gembel gue nih. Kenapa MU setelah masuk putaran kedua menggila nih? Karena pemain MU itu bukan salah satu yang terbanyak di Liga Inggris, yang terbanyak main di Piala Dunia. Tapi gak starting. Iya. Rashford mungkin kenapa dia abis ini menggila, karena mungkin dia kepicu. Anjing gua seorang cadangan gua superstar di Manchester United, gua kalah sama bocah-bocah kayak Bukayo Saka dan Phil Foden. Iya kan?
Bukayo Saka, Phil Foden, Mason Mount, Iya. yang anak-anak kecil yang ibaratnya jauh nih di bawah generasi gue, tapi gue kalah nih. Casemiro, kan gue udah bilang Casemiro ini Brazil ini nyawanya Casemiro. Iya. Dan setuju gue sama Ten Hag, dia bilang Casemiro bagus tapi butuh waktu kan di MU. dan terbukti sekarang Casemiro Gila. udah Nggak faktor kunci udah nggak. Kemenangan waktu itu 1-0 sama siapa itu yang Yang golnya sebelumnya ya, Casemiro? golnya Iya, Rashford. Itu Casemiro. Itu Casemiro udah Nggak- tanpa celah, Iya, tanpa celah. Kayak bola tuh bersyukur bisa lewat. Layaknya dia main di Madrid. Layaknya dia Casemiro yang kita kenal lah ya. Casemiro yang kita kenal. Hantem, bersih, keras. Wah, tahu waktu kapan keras, tahu waktu kapan ngejegal. Gue tuh sukanya Casemiro keras tapi nggak jorok. Iya, benar. Amrabat ya. Amrabat. Cuma versi lebih matang ya. Iya, lebih ya dari segi 1-2 level lah. Iya. ya, kita lihat lagi terus MU ada Bruno Fernandes. Lebih tenang, Yang lebih tenang sekarang tanpa Ronaldo. Tanpa Ronaldo lebih tenang. Mungkin karena Piala Dunia juga kekalahannya kayak lu nggak superstar itu Iya. dan akhirnya lebih nggak banyak protes, lebih masuk ke sistem. Ya akhirnya mengandalkan emang kemampuan dia sekarang. Sekarang lebih banyak bermain daripada ngomongnya. Iya, kan? iya. Dan mungkin faktor tanpa Ronaldo ngeredam ego dia karena Iya. mungkin ketika ada Ronaldo dia nggak mau kalah kan. Iya. Walaupun itu juga yang bikin MU hancur karena ketika ada Ronaldo itu semua harus ngalah. Iya, semua. Karena dia Ronaldo apapun yang terjadi ini Ronaldo. Al Nassr. Al Nassr. Baju kuning. Baju kuning. Udah kayak di ini Gresik United. Sama Gaston. Gustavo Cena. Gusto. Marwan saya deh. Ronaldo. Terus kok ya tapi baik lagi sih ya daripada nggak main kan Ronaldo Iya kan sih. opsinya udah nggak bisa milih-milih udah terlalu tua. Tapi kan kemarin sebelum di Al Nassr kan dia Gosipnya ya. wah gue tetap mau main di Champion. Iya. Tapi kan ini kalau Newcastle masuk Champion Ronaldo bisa kontraknya bisa ke Newcastle. Oh, kontraknya bisa ke Iya. Newcastle. Jadi gue nggak tahu kayaknya Al Nassr punya Newcastle juga kan kayak Raya tuh orang. Kan bukannya 2 tahun tapi kontraknya. Jadi misalnya 2025 tahun ini ikut Champion nih tahun depan nanti. Nah Ronaldo tuh bisa dibawa ke sama Newcastle gitu. Oh, kayaknya yang punya Al Nassr. Iya menurut gua mungkin kalau Ronaldo beneran dibawa ke Newcastle itu akan jadi faktor kunci sih karena mungkin di lapangan nggak penting tapi Iya. Sosok ya Ronaldo. kalau MU karena basicnya pemain bintang jadi Ronaldo kayak merasa tersaingi tapi Newcastle yang ibaratnya pemain-pemain mediocre gitu tier B ketemu Ronaldo yang kayak wah, anjing. idola gua pasti nanya gat, gitu iya. ya kan. Kalau kayak kita Mas ini gimana sih Mas ya kan gitu. Mas. Iya. Mas aja yang nendang. Iya. Dan menurut gua ya Ronaldo pilihan tepat sih meninggalkan MU demi Iya. kebaikan MU juga. Dan kebaikan Dianya juga. Ronaldo juga. Bercapek kan udah toxic kontroversial banget, terus, udah ya, toxic banget. 3-0 ya. Rashford meyakinkan 3-0. banget. Casemiro udah mulai solid nih ya. Udah mulai solid permainan sih udah mulai dan itu yang gue tunggu-tunggu ketemu Arsenal MU yang kayak gini ya. MU yang kayak gini ya. Kalau kemarin yang menang 3-1 ya menurut gua menangnya karena memang Arsenalnya Bolong aja. bukan menang yang ya memang- kita nonton lah orang Iya, Arsenal iya. peluangnya Iya. kita lihat lah. Kalau dari lini tengah udah kalah. Udah kalah itu. Arsenal itu Cuma udah kayak menurut gua iya kok bisa kalah. Arsenal dihukum karena kasihkan nyerang kan Iya. dan menurut gua kalahnya karena tapi kalau MU kayak gini menurut gua semoga akan sengit gitu pertandingannya dan ketemu City juga akan seru. Dan yang menarik Wan Bissaka ya balik lagi. Wan Bissaka balik. Dalot yang ini. Iya, Dalot yang dicadangin. Dalot Udah yang 2 terakhir. match ya. Udah 2 Dalot. match terakhir. Balik lagi kah maksud gua MU bisa bersenggol-senggolan di 1-2-3 menurut lu? Mungkin 3-4. 3-4. 3-4. Kalau 1-2 udah punya Arsenal City menurutku. Udah fix banget tuh ya. Karena poin lumayan jauh ya. Sama MU beda sekitar 8 poin ya mungkin. Oh, 8 poin. Sama City 5 poin. Tapi maksud gua bukan masalah ya poinnya nggak terlalu jauh, cuma 3 match gitu. Hitungannya 3 match lah kalau 3 menang. Tapi sebagus-bagusnya MU tetap bukan karena gue fans Arsenal ya, tapi kan gue nontonin MU juga gitu. Tapi memang ada perbedaan level Arsenal City dengan tim pun MU Newcastle ada perbedaan level satu level di atas Arsenal City itu ada satu level di atas mereka yang lain gitu. Tapi Arsenal ditahan Newcastle. Dengan ya ibaratnya Newcastle udah titik Dengan darah susah penghabisan. payah, iya. Dan menurut gua Arsenal layak dapat penalti sih.
Arsenal lah yang dapat penalti. Bukannya menang karena penalti apa gimana, tapi menurut gue ya fair lah kalau penalti gitu. Menurut gue itu bukan sesuatu yang bisa yang diperdebatin penalti atau enggak. Menurut gue itu udah Ya harusnya penalti. udah penalti itu. Dan tapi ya balik lagi ya sepak bola pun ya pemain Arsenal gue sukanya nih yang harusnya penalti banget protes, tapi ketika nggak dikasih Ya udah. kayak nunjukin gue bisa cetak gol walaupun sampai akhir nggak cetak gol, tapi mentalitas yang kayak gini yang gue pengen nih Suportif. kayak ya Menghargai keputusan wasit wasit. dan kayak ya kalau lu emang gak ngasih gue penalti, gue tunjukin gue bisa cetak gol walaupun pada akhirnya dia gak bisa cetak gol, tapi kerja keras kolektif yang ditunjukin Arsenal buat gue udah sangat memuaskan gitu. Jadi nih kita balik lagi ke MU. Pantas ya untuk menang 3-0 sekarang dengan kesolidan tim Menurut gue yang akan menggeser Newcastle MU sih. yang akan menggeser Newcastle. Arsenal, City, MU. Arsenal, City, MU. 3 itu. 1-2-3. 1-2-3. Arsenal City-nya nggak tahu yang satu yang mana yang dua Iya. yang mana ya ini pokoknya. Karena ini Karena kita nggak ngitung badai cedera. Iya. Masalahnya Arsenal kan kebiasaan nih, ya kan kedua pemain. Ayolah, beli pemain lah. Paling dua dulu lah. dua dulu ya. Dua dulu aja Paling nggak buat memperkuat tim aja ya Iya, sebenarnya. Kedalaman squad aja. Kuat, maksudnya kalau coba Gabjes, Odegaard, Partey, Saliba serentak cedera, udah nangis gue. Selesai aja itu, selesai itu barang. Jadi tuh. Maguire main nih. Maguire. Karena mungkin di Inggris main bagus. Iya, karena cocok sama Inggris. Karena cocok cocok dan sebenarnya. mungkin vibe nasionalisnya masih ke bawah. Iya. Itu loh untungnya pemain MU yang dibawa ke Piala Dunia semua. Iya. Pas balik mentalnya jadi. Ya. Ya ini proses pembangunan mental sih Walaupun- kalau di Piala Dunia ya. Itu sangat membantu sih. Walaupun ya balik lagi minusnya kalau lu cedera ya miris Ya, lu udah habis pemain lu.